Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu saluran setengah lingkaran. Ini adalah loop berisi cairan yang melekat pada koklea dan membantu dalam mempertahankan keseimbangan. Selanjutnya yaitu saraf auditori. Ini impuls listrik yang dihasilkan oleh sel-sel saraf yang kelainan atau penyakit pada telinga manusia. Yang pertama IRC atau nyeri telinga adalah rasa sakit pada telinga dapat memiliki banyak penyebab. Beberapa di antaranya ada yang serius dan ada yang tidak serius. Yang kedua, otitis media atau radang telinga tengah adalah peradangan antiinfeksi telinga tengah atau di belakang gendang telinga. Biasanya hal ini disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga, telinga perenang atau otitis eksterna adalah peradangan antiinfeksi telinga di luar pinna dan saluran telinga. Kasus tiba-tiba biasanya disebabkan oleh infeksi. Otitis kronis sering merupakan kondisi sulit atau dermatitis. Yang keempat yaitu penyakit Meniere adalah sebuah kondisi di mana telinga bagian dalam di satu sisi malfungsi. Vertigo, tinnitus, gangguan pendengaran, dan rasa sakit adalah gejala umum. Yang kelima adalah tinnitus, adalah bunyi dering di salah satu kedua telinga. Biasanya hal ini disebabkan karena kerusakan pepaparan kebisingan atau dari hal lainnya. Selanjutnya yaitu alat indera pembau atau hidung. Fungsi hidung manusia: yang pertama, hidung sebagai organ pernafasan. Yang kedua, tempat keluar masuknya udara dalam proses pernafasan. Yang ketiga, rambut-rambut hidung menyaring udara yang masuk dari debu, kotoran, dan partikel lainnya sebelum memasuki paru-paru. Yang keempat, menyesuaikan suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Yang kelima, fungsi hidung sebagai indera pembau atau penciuman. Dan yang terakhir yaitu fungsi hidung untuk rasa. Di sini dapat kita lihat dari gambar dari sebuah hidung dan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu tulang hidung. Yang kedua, serabut saraf pembau atau olfaktori. Yang ketiga, serabut saraf ke otak. Yang keempat, selia saraf pembau. Dan yang terakhir yaitu lendir. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah lubang tempat melekatnya beragam organ hidung dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai indera pembau maupun alat pernapasan. Rongga hidung pada manusia dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring setiap kotoran yang masuk melalui pernapasan. Yang kedua yaitu tulang rawan dan tulang nasal. Hidung dilindungi oleh dua tulang yang letaknya terpisah. Kedua tulang tersebut adalah tulang rawan dan tulang nasal. Tulang rawan letaknya berada di ujung hidung. Teksturnya sangat lunak dan bisa digerak-gerakkan. Sementara tulang nasal letaknya berada di antara tulang rawan dan tulang dahi. Rongga sinus memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya adalah memproduksi lendir yang mengalir ke dalam dan melembabkan hidung dan menguras lendir hidung. Yang kedua, menjaga kelembapan hidung dan udara saat seseorang bernafas. Yang ketiga, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, meringankan kepala saat terasa berat. Yang keempat, melindungi organ vital. Dan yang terakhir, memaksimalkan kualitas suara. Di sini kita dapat melihat bagian bulbus olfaktori. Yang pertama ada tractus olfatorius. Di antaranya ada otak besar, bulbus olfaktorius. Dari olfaktorius kita melihat tractus olfaktorius, bulbus olfaktorius, saraf otak 1, sel reseptor olfaktori, dendrit, rambut olfaktorius, makus, kelenjar olfaktori, epiderium olfaktori. Bagian-bagian hidung dan fungsinya pada bagian bulbus olfaktori. Yang pertama, tonjolan olfaktori. Tonjolan olfaktor berperan dalam menerima semua impuls yang dikirim akson
dan membawanya menuju otak. Kecepatan pengiriman impuls dari akson menuju tonjolan olfaktor hingga ke otak sangat luar biasa. Inilah yang membuat kita dapat menerjemahkan suatu bau saat menerima kali menghirup udara. Yang kedua yaitu akson. Akson atau neurit merupakan sel saraf penghubung yang mengangkut impuls dari hasil kerja pembau. Impuls atau instruksi yang diterima saraf pembau berupa informasi tentang apa aroma atau bau dari udara yang dihirup. Yang ketiga, saraf pembau. Saraf pembau adalah reseptor yang menerima neurit yang dihirup. Yang keempat, silia. Bulu hidung di bagian rongga hidung luar memiliki ukuran yang besar. Semakin ke dalam, bulu-bulu ini akan memiliki ukuran yang lebih halus dan lebih kecil. Bulu hidung inilah yang disebut dengan silia. Yang keempat, nasofaring. Nasofaring berasal dari dua kata, yaitu naso yang artinya hidung dan faring yang artinya tenggorokan. Oleh karena itu, nasofaring adalah bagian sistem pernafasan yang menghubungkan hidung dan tenggorokan saat tersendak. Bagian inilah yang menstimulasi rasa pada saat sakit hidung. Selanjutnya, penyakit dan kelainan pada hidung. Yang pertama ada selesma atau cold dan influenza atau flu. Yang kedua, hidung tersumbat dan pilek. Yang ketiga, peradangan hidung akibat alergi atau rinitis alergica. Selanjutnya yaitu indera penglihatan atau indera mata. Di sini kita dapat melihat bagian-bagian dari mata, yaitu ada iris, ada kornea, ada pupil, ada aqueous humor, ada lensa, ada otot siliaris, ada vitreous, ada bintik buta, ada saraf optik, ada pembuluh darah, ada retina, dan yang terakhir ada koroid. Di sini kita dapat melihat fungsi dari bagian-bagian mata, yaitu yang pertama kornea. Kornea berfungsi sebagai menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa berfungsi sebagai meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Yang ketiga, yaitu iris, berfungsi sebagai mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keempat, ada pupil, berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Yang kelima, ada retina, berfungsi sebagai membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf-saraf ke otak. Yang keenam, ada otot mata, berfungsi sebagai mengatur gerakan bola mata. Dan yang ketujuh, ada saraf mata, berfungsi sebagai meneruskan rangsang cahaya dari retina ke otak. Selanjutnya yaitu sklera. Sklera, bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada irensi otot menebal menjadi 3 mm. Yang kedua, konjungtiva. Konjungtiva selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Yang ketiga, humor aqueous, cairan jernih dan cairan encer yang mengalir antara lensa dan kornea. Yang keempat, humor vitreous, gel transparan yang terdapat di belakang lensa dan di depan retina. Yang kelima, bintik kuning, untuk menerima cahaya dan meneruskan ke otak. Selanjutnya di sini kita dapat melihat mekanisme kerja mata, di mana cahaya masuk ke mata dan diterima oleh kornea atau jendela mata kita. Cahaya melewati pupil atau tirai menuju lensa atau proyektor yang memfokuskan cahaya ke retina atau layar, yang akhirnya bayangan diubah menjadi impuls-impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasi semuanya dalam hitungan milidetik.